Berdoa mulai. Belajar yaitu tentang berpikir kritis. Siapa yang di sini masih ingat tentang surat berpikir kritis? Ayat Al-Quran tentang apa? Berpikir kritis. Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Iya, benar sekali. Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Masih ingat? Masih. Itu pelajaran kita minggu lalu. Oke anak-anak, untuk minggu ini kita akan belajar yaitu tentang menepati janji. Apa materi hari ini? Menepati janji. Menepati janji. Ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu dapat menganalisis cabang iman, yakni salah satunya menepati janji. Yang kedua, kalian dapat mempresentasikan cabang iman yaitu memenuhi janji. Dan yang ketiga, kalian membiasakan perilaku yaitu memenuhi janji dalam kehidupan sehari-hari. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, materi hari ini yaitu tentang memenuhi janji atau menepati janji. Di mana pengertian menepati janji merupakan cabang ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan. Itulah pengertian menepati janji. Nah, ibarat katanya pepatah bilang, janji adalah hutang. Hutang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Ya, kita baca sama-sama ya. Artinya, barang siapa berjanji harus ditepati. Oleh karena itu, apabila berjanji, ucapkanlah insya Allah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Manusia hanya merencanakan dan berusaha, sedangkan hasilnya ada di tangan Allah. Di sini mau tanya, pernahkah kalian menepati janji? Pernah. Pernahkah tidak menepati janji? Pernah. Berarti dua-duanya pernah dilakukan ya? Ya. Contoh menepati janji apa? Angkat tangan. Contohnya apa kira-kira menepati janji? Mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak tidur di kelas, Bu. Ya, itu contoh yang diberikan oleh teman kalian, bahwasannya contoh menepati janji yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak tidur di kelas. Berarti dia berjanji kepada siapa? Kepada gurunya, bahwasanya mengumpulkan tugas tepat waktu dan tidak tidur di kelas. Sudah dilaksanakan berarti ya? Sudah, oke. Anak-anak, di sini di depan kalian ini ada cerita tidak menepati janji. Di sini ada cerita bahwasanya Ade berjanji kepada Desti untuk membantu belajar menjelang ujian. Namun pada hari yang dijanjikan Ade sibuk bermain game dan lupa memenuhi janjinya. Apa dampaknya? Nah, semalam Ibu telah membagikan kalian kelompok itu di Google Classroom. Sudah buka Google Classroom-nya kemarin semalam? Oke, silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya yang sudah dibagikan Ibu di Classroom. Baik anak-anak, di depan ini
janji, silakan kalian analisis dari cerita ini. Apa maksud dari cerita ini? Jadi setiap kelompok menganalisis cerita yang ada di depan ini. Paham? Paham. Silakan kerjakan. Ini ada yang kurang semangat ya. Nah, untuk biar kita semangat, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan kalian tirukan gerakan video ini. Oke? Oke. Teman, saya di sini ingin menjelaskan dampak tidak menepati janji. Yang pertama, sulit dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, merusak reputasi diri. Dan yang ketiga, gangguan hubungan interpersonal. Dan yang keempat, mendapatkan dosa. Baiklah, itulah dampak tidak menepati janji. Apakah bisa dipahami? Bisa. Jawaban dari kelompok kami, dampak tidak menepati janji. 1. Mendapatkan dosa dari Allah. 2. Siksa akhirat. 3. Mengurangi percayaan. Paham? Paham. Ya, baik anak-anak. Bagaimana pembelajaran kita hari ini tentang menepati janji? Kalian senang? Senang. Sudah paham tentang menepati janji? Paham. Oke, kalau sudah paham, kita mari ulangi lagi. Bagaimana pengertian dari menepati janji? Menepati janji yaitu adalah perkataan yang harus ditepati. Bagaimana contohnya? Contohnya apa tadi kata kawannya tadi? Yaitu mengumpulkan tugas terwaktu. Terus apa lagi? Kalau kita minjam uang harus tepat waktu. Apa lagi? Tidak tidur pulas. Dan juga yang terakhir, dampak. Apa dampak tidak menepati janji? Dosa. Terus apa lagi? Mendapat dosa dari Allah. Terus apa lagi? Siksaan di akhirat. Kalian sudah paham tentang materi menepati janji? Sudah. Sekian materi kita tentang menepati janji. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar materi baru. Silakan kalian buka Google Classroom. Itu ada tugasnya Ibu berikan di Google Classroom. Yang sudah Ibu bagikan kelompok, yang sudah Ibu berikan materi yaitu di dalam Google Classroom. Pertama yaitu materinya tentang mensyukuri nikmat, contoh mensyukuri nikmat dan apa hikmah kita mensyukuri nikmat. Inilah materi kita minggu depan. Jadi silakan kalian belajar di rumah. Silakan materinya kalian lihat di Google Classroom kalian.